Sanabtadi ad-dirasa fi hadhil lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, faqad akhi Asar wa akhi Azkal yaum. Nah, Taib la basa sanantadir. Limada idza na nabda al-an saufa mada yujad katsirun minal as'ilah ya. Kalau kita duluan barangkali ya. Jahit. Sanantadir khamsa mada daqaik ya. Jahit. Kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-yaum saufa madanakul nasil wa nastamir ila dars an kismithani yakni ilmil ma'ani ya. Hari ini kita sampai di pembahasan yang kedua tentang ilmu ma'ani. Cabang yang ke berikutnya dari ilmu balaghah. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ilmu bayan dengan pembagian-pembagiannya, memang harus diperbanyak yang mutolaah. Alhamdulillah kita masuk pada kategori ma'ani. Masih ingat ya? Coba Ustazah sambil ngulang lagi ya definisinya. Apa itu ilmu ma'ani? Secara general artinya adalah bagaimana kita menyusun ya sebuah kalimat sesuai dengan kondisi ataupun keadaannya. Jadi nanti maknanya itu sesuai ya. Tepat, tidak hanya fokus pada nahwu dan sorof, tetapi kita juga harus fokus terkait dengan maknanya ya. Langsung. Dan kemarin sempat kita sudah bahas pembagian pertama dari ilmu ma'ani, yakni berkaitan tentang mada, berkaitan tentang khobar Qaul dan Isya. iya, khobar wa insya. Jahit. Dan alhamdulillah nanti kita sebenarnya mau bahas juga kok lebih detail ya satu persatu. Tapi secara general sudah paham ya bedanya khobar sama insya. Tafadhol akhi Hasar. Waddih lana ma huwal khobar, mal farku bainal khobar wal insya ya. Wa udhkur al misal aidan. Khobar atau kalimat khobar adalah berita ungkapan yang bisa dinilai bahwa yang menyampaikannya bohong atau tidak. Sedangkan insya itu sebaliknya. So, ya tidak bisa dinilai ya kebenarannya ya, benar atau salahnya. Yang membedakan dalam pernyataan di sini apa saja? Bentuknya khobar itu bentuknya apa aja? Sebuah susunan apa? Jumlah fi'liyah, jumlah Ismiyah. ismiyah ya. Tapi kalau bentuknya insa, kalau dalam nahwu berbentuk apa saja, akhi? Tolabun apa? Nahi, Apa ya? naam, naam, nahi. Nahi. Terus apa? Aduh, lupa saja. Perintah dan Lupa juga saja. permintaan. Iya, ada tiga ya. Larangan, perintah, dan juga Larangan. seruan. Iya.
Contoh di sini falyakul khairan Larang- aw liyasmut. Silang. Larangan, Maka perintah, dan Ustazah, seruan, larangan, seruan, perintah, dan seruan. seruan. Mm-mm. Panggilan ya. Contoh di sini ada falyakul khairan aw yasmut. La takul misal. Apalagi misal. Kalau perintah, seruan, La yadkhulul jannata namam, bisa. ya boleh la yadkhulu. Berarti dia negasi ya. Itu ini khobar dong, Oh, jumlah oh fi'li ya kan. ya. Kalau mau pakai larangan la tadkhul gitu ya. Nah, hati-hati ya. Di nahu ada bedanya la nafi dengan la nahi ya. Biasanya kalau la nahi itu mukhotobahnya itu pakai kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Tapi kalau biasanya untuk yang la nafi bisa semuanya sih. Cuman dia tidak ada kata untuk larangan ya. Cuma negasi, ada kata tidak ya. Nah, jadi makanya kemarin sempat bilang kan di jumlah pun, di khobar pun boleh jumlah fi'liyah yang pasif ataupun jumlah fi'liyah yang aktif ya, majahul atau maklum. Kemudian boleh juga nafi, pastinya boleh. Ataupun nanti misal Ustaznya pakai mansub boleh. Lan yadkhulal jannata, misal tidak akan pernah. Boleh. Yang penting nanti kita bahas sih sebenarnya khobar. Yang jelas dia menunjukkan sebuah berita ya. Apalagi kayak Al-Quran itu kan biasanya ada tambahan-tambahan mansub, majazum di depannya gitu. Selagi dia berita dan sesuai dengan jumlah fi'liyah berarti masuk kategori khobar. Nah, itu kategori yang pertama dalam ilmu ma'ani, pembagian dalam ilmu ma'ani. Yang kedua untuk musad-musad ilaih juga masih ingat. Fal'an tafadhali ukhti Ima. Musad-musad ilaih itu maksudnya apa ukhti? Masih ingat nggak? Ana Ustazah. Iya, antum Saya ingat nanti. Ustazah, baca aja Gak ya. apa-apa. Baca, setelah baca dijelasin. Kalimat dalam bahasa Arab terbentuk dari jumlah Mm-mm. ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dalam ilmu Nah, balaghah, kedua unsur pembentuk susunan kalimat tersebut dinamakan musnad dan musnad mm-mm. ilaih. So, Contoh, koma Muhammadun atau Muhammadun qaimun. Nah, berarti dalam kedua kalimat di atas, kata Muhammad merupakan tempat disandarkannya perbuatan berdiri atau disebut musnad ilai. Sedangkan kata koimun dan koma merupakan perbuatan yang disandarkan kepada Muhammad atau disebut musnad. Gitu. mm-mm. Mm-mm. Maksudnya apa? Ini sedang menekankan bagaimana subjek ya. Si Muhammad ini adalah musnad ilaih ya. Bagaimana si subjek baik itu dalam jumlah ismiyah, kemudian dalam jumlah fi'liyah menjadi isim fa'il ya, sama-sama pelaku. Dia adalah musnad ilaih gitu ya. Di mana dia disandarkan terhadap apa? Terhadap sesuatu, yaitu tadi berdiri. Oh, Maka bedanya sama fi'il fa'il, Ustazah? sama aja, sama. Oh, Loh, bentuk sama. bentuk pusat ilah itu ada banyak. Salah satunya ada Oh. jumlah fi'liyah, jumlah Mm. ismiyah gitu. Nah, tapi kan di sini dalam rangka ingin menjelaskan musnad kayak nama lainnya gitu loh. Kayak sudah misal kasih ini ya. Inna Muhammadun. Sebentar lah, nggak enak ya nulisnya. Inna Muhammadan alimun. Ini kan punya nama menasobkan dan merofakkan kan kemarin sempat belajar ya. Nah ini namanya isim inna, ini khobar inna. Saudara ini boleh nggak anak panggil huruf musyabah bil fi'il atau nawasih? Boleh. Boleh nggak saudara anak sebut amil? Boleh. Ini namanya makmul. Ini juga Kok namanya dua Ustazah? Iya. Kalau dilihat dari aspek dia berdasarkan kaidah inna, dia isim, subjek dan predikat. Tapi kalau dia mau memfokuskan ini adalah sebagai pemberi dampak, maka dinamakan makmul. Nah, sama. Dalam jumlah ismiyah dan fi'liyah, itu bentuknya musad-musad ilaih sebenarnya. Ini makna secara general ya. Jadi musad-musad ilaih ini mencakup 2 poin tadi. Maksudnya apa sih? Sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu yang lain. Dalam bentuk apa? Bebas. Di sini bisa berbentuk jumlah fi'liyah, berarti di sini ada fi'il dan fa'il. Atau dia mau dinisbatkan dengan bentuk jumlah ismiyah. Oh, berarti ada mubtada dengan khobar.
Berdasarkan nahwu kita sebut sebagai fi'il fa'il mubtada khobar itu kan. Nahwu yang lainnya juga perspektif dari sisi penisbatan, dia juga punya nama lain. Karena Muhammad ini disandarkan ke koma, maka dia musnad ilai. Dan ini jadi musnadnya. Karena Muhammad juga disandarkan dengan koma, kan nggak mungkin subjeknya kenapa nggak jelas gitu kan. Oh, dia adalah orang yang berdiri. Maka dia musnad ilaih dan dia juga musnad. Jadi dalam rangka menisbatkan dengan kata yang lain. Penisbatannya ya. Nah ini juga jenis khobar. Makanya ini mau ngasih tahu kalau tadi Ustaz kemarin ngasih contoh. Misal, Ukhtirima apa misal? Ukhtirima adalah seorang Robbatul Bait misal. Maka Ukhtirima ini kan menjadi musnad ilaih. Karena Robbatul Bait ini berlaku untuk si Ukhti Rima, bukan untuk yang lain gitu. Makanya secara nggak langsung ini ingin membuat sebuah susunan ya, yang artinya satu sama lain memiliki ikatan gitu. Penisbatan ya, dinisbatkan. Masih ingat nggak ya kalau di pelajaran di awal itu di pembagian kata mumayyizatnya, ciri-ciri dari isim itu salah satunya adalah bisa dinisbatkan isnadun ilaih. Karena kan Muhammad ini kan isim gitu, dinisbatkan dengan yang lain. Makanya ini disebut isim. Kalau masih ingat ya, selain kemasukan huruf jar, kemasukan huruf nida, apalagi kemudian pakai alif lam ma'rifah gitu ya. Salah satunya adalah isnad ilaih. Ini sebenarnya di nahwu disebut cuma tidak begitu ditekankan ya, karena sudah sering dibahas dalam bentuk-bentuknya langsung kayak jumlah fi'liyahnya, ismiyahnya. Tapi sebenarnya kalau dia punya relasi satu sama lain saling berkaitan ya, karena tadi satunya adalah sandaran bagi satunya lagi yang disandarkan gitu. Jadi tempat sandaran gitu ya. Muhammad itu tempat sandaran. Berdiri ini untuk siapa sih? Si Muhammad. Telah berdiri untuk siapa sih? Si Muhammad. Jadi penyandaran ini kita sebut sebagai susunan musad ilaih. Ya kayak kemarin lah kita belajar sempat satu kalimat ini punya berbagai macam perspektif gitu ya. Mau dilihat dari unsur mananya Ustazah. Kalau kita pahamnya mah jumlah fi'liyah ismiyah, tapi kalau mau dilihat dari penisbatan relasinya itu apa yang disandarkan gitu. Fa'il fi'il tanpa fa'il kan nggak ada artinya. Begitu juga sebaliknya khobar tanpa mubtada nggak ada artinya. Siapa yang ingin dinisbatkan? Siapa yang menjadi tempat sandaran di sini gitu ya. Makanya harus yang namanya satu sama lain harus berkaitan. Lazo ya. Muhammad ini di sini Lazo takut kebalik nih. Imun disandarkan ke Muhammad yang disebut Muhammad. Jadi jangan sampai ketukar ya. Musnad ilaih, yang ini musnad ya. Ini kata-katanya agak belibet nih. Dua kalimat Muhammad merupakan tempat yang disandarkan perbuatan berdiri atau disebut musnad ilaih. Jadi ini musnad ilaihnya. Tempat sandarannya. Semua pasti menisbatkan. Ya kayak gini. Siapa artis dalam cerita ini? Gitu kan. Anak dalam statement ini apa? Ya subjeknya pastinya. Makanya disebut sebagai yang tempat disandarkan. Perbuatan apa yang disandarkan disebut musnad. Gitu. Maka koma dan imun menjadi musnadnya. Jangan ketukar ya. Musnad ilaih tempatnya, perbuatannya musnad aja. Salah sih nggak ada yang spesial di musnad ilaih. Mas Tamir, ada juga pernah dengar ini sebenarnya kalau dibahas diuraikan nanti satu persatu akan ada pembahasannya masing-masing ya. Ini kita belajar secara general. Ada ijaz, ada musawah dan itnab. Nah, ini yang baru kerasa balago itu kalau kita belajar kata-kata ini. Ya enggak sih? Sering banget mungkin. Ijaz, musawah sama itnab. Apa itu ijaz? Ijaz itu adalah kalimat yang diringkas. Jadi aslinya panjang. Ini siapa nih yang suka? Singkat saja Ustazah, 3 kata misal. Ini orang yang nggak suka bertele-tele, nggak suka basa-basi nih, orang ijaz. Ijaz itu awalnya panjang tapi diringkas dengan kata singkat, tapi ringkasan ini tanpa mengurangi arti pastinya ya, jangan sampai intinya hilang. Ringkasan tanpa mengurangi arti. Jadi mengungkapkan makna yang aslinya panjang tapi dengan kata singkat. Tanpa mengurangi makna arti. Contoh langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr.
Dialah yang apa? Tidakkah tahu bahwasanya dia adalah yang menciptakan dan dia juga yang memerintah. Orang yang sosok yang menciptakan pasti punya kelayakan dalam memerintah karena punya haknya. Atau pengen yang gampang lagi ya. Ini sudah kasih contoh yang lain. Ayat juga kutilal insanu ma. Pernah dengar nggak? Kutilal insan numa akfar. Celakalah bagi orang-orang yang mengingkar. Gitu. Jadi pernyataan-pernyataan yang nggak bertele-tele. Ya udah intinya ya celakalah buat orang yang mengingkari. Siapa sih yang nggak paham? Jelaskan itu. Ya tahu nggak Allah bukankah dia adalah pencipta sekaligus yang memerintah. Jadi Itu dia apa ngomongnya saja? ringkas. Kutilal insanu ma'akfaro ya saja. Naam, celakalah bagi manusia betapa betapa dia ya maaf Faru di sini betapa dia mengingkari. Jelas dia. Mungkin nggak kelihatan ya Mas ya. Nanti kita akan coba contoh-contoh yang lain dengan membandingkan. Jadi biar tahu mana ringkasnya Ustazah. Kayaknya ringkas ya sebenarnya. Wah, celaka. Wis pokoknya kayak kalau bahasa Indonesia kena deh dia kayak gitu bahasanya kita. Apa ya kalau bahasa kita? Apa kalau istilahnya orang-orang yang kita udah tahu nih jawabannya, nggak perlu jelasin, kita udah tahu dengan cukup satu kata misalnya. Ada anak dikasih tahu ya jatuh, jelas itu jatuh. Hati-hati misalnya kita udah mau kasih tahu nih jatuh kalau seandainya deket-deket sumur misalnya. Wah jatuh itu misal, apalagi pas misal musim hujan. Tapi kita nggak mengungkapin panjang, hati-hati ya nak, nanti kalau deket-deket ini ya musim hujan jatuh, nggak usah langsung. Orang deket sumur pasti jatuh di situ, karena nggak kelihatan waktu musim hujan. Gitu ya, misal contoh. Yuk, berikutnya, kalau tadi dia mau diringkas, yang panjang diringkas tapi tidak mengurangi makna aslinya. Yang kedua ada musawah. Musawah berarti tengah-tengah ya. Ini kayak tiga ini berkaitan karena yang satu. Nah, jadi yang musawah pasti tengah-tengah. Maksudnya apa? Jadi jumlahnya itu sepadan, ungkapannya setara. Sepadan, setara gitu ya. Cari yang setara, bukan gitu ya. Ini maksudnya sepadan, setara artinya nggak kurang dan nggak lebih. Dia nggak berlebihan, nggak kurang juga ya, dan juga nggak lebih, pas lah, apa ya bahasa Indonesia ya, pas, enakan gitu ya, ungkapannya itu pas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara fa alaihi kufru, jelas tuh. Barang siapa yang kufur maka barang siapa yang mengkufuri maka berhak bagi dia untuk dikufuri gitu kan. Sesuatu yang udah jelas, udah pas. Apa kalau di ayat Al-Qur'an, balasan-balasan itu loh. Al khair bil khair, wasyar bisyar. Ya kan? Ungkapan yang jelas. Orang al mu'minuna wal apa di ayat Quran? Al mu'minuna wal mu'minat was solihuna, yang hafal mungkin. Was solihat, itu sepadan loh. Setara. Masuk kategori apa tadi? Musawah. Ungkapan yang gak lebih gak kurang. Jadi sama dengan kalau bahasanya ya. Gitu. Pas. Ya tadi al khair bil khair, asyar bisyar. Atau ayat ini, famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara, gitu ya. Mungkin tapi masih belum dapat ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yara, dan barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan dibalas juga. Oh ya udah ada jawabannya di situ ya. Wa may ya'mal jadi sepadan. Tidak ada yang tumpang tindih. Kayak tadi al mu'minuna wal mu'minat was solihuna was solihat. Bil khair wal khair wasyad. Man kafaro kufru. Tuh. Ini bukan yang tanafur kata ya. Enggak ya, beda ya. Ini justru sajak yang rapih, yang indah juga ya jatuhnya ya. Bil khairi wal khairi. Gitu. Lakum dinukum waliyadin bisa nggak Ustazah? Lakum dinukum, dan bagimu agamamu, dan lakum dinukum waliyadin. Lagikum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, dan ya setara. Betul. Setara ya, ya agamamu. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan karena sama, ya udah. So. Lakum dinukum
waliyadin. Na'am, ukhti. Jayid. Itu termasuk setara. Hasanan, lanjut ya, nastamir. Untuk yang itnab, berarti, mada ukhti, yujad soal. Kan kalau ayat hal jazaul ihsani ilal ihsan bener gak Ustazah setara? Na'am, setara Oh, banget. Yang jadi dibalas maksudnya kayak kata ada ungkapan dua kata setara. yang ya Itu sudah. nggak harus gini, bisa saja dua kata setara itu pakai sinonim juga sih. Kadang kan misal fal jazaul ihsanu bil khair. Ada yang salah dengan kata-katanya misal. Ini bukan ayat ya misal. Fal jazaul ihsanu bil khair. Setara nggak kira-kira? Kebaikan Nah, dibalas dengan kebaikan. Sama. Jadi tidak harus mirip kata-katanya yang bisa jadi kandungan maknanya. Yang penting iya. dia pengungkapannya. Ini kan dalam penyampaian, metode penyampaiannya kan disesuaikan dengan kondisi kan. Kondisi orang baik ya dengan baik. Jadi nggak masalah sekalipun penggunaan katanya yang dipakai adalah sinonimnya. Nah, so Iya Ustazah. Nah, jadi Ustazah, cipta, jadi sepadan dari makna, nah, dari segi makna juga sepadan gitu ya antara iya ini dan ini. sepadan. Ustazah, syukron Ustazah. Apa nasamir itnab sekarang. Apa itu itnab? Berarti kebalikan dari yang ijaz ya. Kalau tadi di tengah-tengah, sekarang itnab yang bertele-tele. Kalau di sini kalimat yang kalau bahasa kita itu Ngeyel. memanjang-manjangkan ya. Untuk Ngeyel. biasanya bilang menggunakan kalimat yang panjang untuk memperjelas dan menambah keindahan. Ada yang kayak gitu sih ceritanya. Supaya memperjelas. Dan kebanyakan cerita-cerita Al-Quran memang dibikin panjang gitu ya. Kisosul Quran, kisosul Anbiya. Nah itu rata-rata menggunakan sistem yang itnab ya. Memanjang-manjang. Sebenarnya kalau Rabbi ini, wahanal azmu minni. Kayak mau manja sama Tuhan kan. Nabi siapa sih ini doanya? Yang baru dapat anak ketika usia tua? Nabi Zakaria. Zakaria buat ngedapetin Nabi Yahya ya. Ya Allah, aku ini sudah tulangku udah lemah gitu ya. Dan rambutku ini sudah memutih. Padahal kalau ngomong, ya Allah, anak ini udah tua gitu aja udah cukup. Tapi dia nggak mau. Tulang saudara, ini mau ditambah-tambahin boleh nih. Kira-kira yang mendeskripsikan tua apa lagi? Tulang udah jompo, rambut beruban, fisik melemah gitu ya, doif gitu ya. Apalagi mata sudah nggak bisa lihat jelas, misal gitu ya. Wa bin nazar gitu ya, apa-apa. Nah itu jatuhnya itnab. Nah ini biasanya yang dipakai di ayat Al-Quran atau ini kalau mau dipakai di doa lebih indah juga ya. Kadang kita kan kalau pengen komunikasi sama Tuhan biasanya lewat doa yang apa kira-kira ada lagi nggak yang selain ini? Yang bertele-tele atau doa apa yang ya Robbi apa misal? Ini ada contohnya di Al-Baqarah 30 Ustazah. Gimana Uti? Dan ingat, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin Wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Masuknya, keluarnya, iya betul. Bisa sih masuk ya. Eh, tapi ini kan permintaan jatuhnya ya. Takutnya nanti akhirnya Rabbi adkhilni. Itu takutnya nanti masuk di sini nih. Insya juga nih. Masukkanlah aku gitu kan ya. Tapi kalau dari sisi bertele-tele juga bagus juga. Atau pakai yang deskripsi misal. Nggak apa-apa bahasa Indonesia misal. Mau ngejelasin tentang kelemahan biasanya. Ini kenapa jadi kelemahan semua ya? Lebih pintar atau memuji-muji Tuhan. Engkaulah yang maha apa misal. Aku tahu engkau yang mengampuni bahkan pengampunanmu melebihi apa misal gitu ya. kalau dalam cerita gitu bisa nggak Ustazah? Bisa lah makanya tadi Ukti salah satu Oh. sering banyak banget di dalam kisah-kisah itu kan kisah-kisah Quran. Tadi Baqarah apa Ukti? Syukron Ini Nabi Hasan. dan wa id yaqulu rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi gitu. Di mana nih yang bertele-telenya? Lihat, ini lihat Dia, contohnya di sini di
ngelihat contohnya nih, Mm-mm. ada contohnya ngelihatnya ini Mm-mm. adanya Al-Baqarah 30. Mm-mm. Kalimatnya Mm-mm. panjang, tapi setiap bagiannya memiliki makna penting dan memperindah susunan kalimat. Ah, Gitu di sini paham. Artinya belum ditulisnya. selesai ya. Nah, mungkin kalau Ah. segitu doang kayaknya masih kurang bertele-tele gitu kan ya. Tapi mungkin nanti ditambah-tambah. Oh iya benar-benar. Kenapa kamu menciptakan apa khalifah qalu aku pokoknya intinya aku ini jauh lebih tahu dibanding ini a'lamu mala tak lamun gitu kan ya lanjutannya ya benar-benar. Ini bertele-tele juga. Ya Tuhan itu ya. Mm. Oh ini Hmm. juga ini yang ayat yang paling sering juga Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Jawabannya apa? Fa ini Ini korib. nggak cuman korib doang. Tahu dari mana Uji korib? budawata da'i ila da'an. Ya, oke dikabulkan. Gimana terus apa yang dilakukan? Allah bilang, "Ayo makanya ngajak lagi kan. Faliyastaji apa? Faliastajibuli." Wali Silakan ya. Iya, nah, jadi jelasinnya aku tuh ayo kamu nanya saya tentang katanya Tuhan nanya tentang aku kan gitu kan. Nggak cuman korib, korib itu maksudnya apa? Ya kalau kalau doa pasti dikabulin. Ayo makanya doa. Nah, ya ini secara nggak langsung juga. Mm-mm. Ini nih, Ustazah juga paling suka ayat itu. Kayak ngerasa apa ya? Itu Penafsirannya nangis, dalam ya. Sada. Kalau baca ayat itu nangis. Oh, jahit. Naam, Ya. so. Naam. Ana Terus gini, wafikum. Sada, kalau berarti kalau yang bertele-tele itu termasuk cerita nabi-nabi di Al-Quran itu Mm-mm. termasuk berarti. Betul, kisah tapi dilihat frasanya ya, nggak semua cerita. Maksudnya mungkin dia menceritakan, kan kalau ada kan cuman rute-rute perjalanan. Tapi ini bertele-tele, kayak basa-basi gitu loh. Kayak ada pendeskripsian dulu, misal apa ya, mungkin Berarti cerita Zulaiha, itu, mungkin Nabi Yusuf, mungkin cerita apa, mau angkat cerita yang cerita yang apa mana? yang Nabi Khidir ketemu anak yatim itu loh yang di bolongin apa kapalnya itu kan? Iya, Itu iya, betul. itu bertele-tele Nabi tuh. Khidir dengan Nabi Musa ya. Hmm. Betul. Dilambat-lambatin. Biasanya ini buat berbahasa basi ini memperindah betul. Pokoknya intinya kalau dia ada makna sastranya, kan ada memang ceritanya panjang, itu kan lain lagi kayak oh ya dia lahir habis gitu dia remaja, habis remaja dia tua. Itu kan tahapan. Jadinya bukan bertele-tele. Paham ya maksudnya Ustazah? Bertele-tele ini dalam perindah ya. Jadi nggak semua ayat terus pokoknya yang panjang itu itnab Ustazah belum tentu. Bisa saja memang jalurnya apa ceritanya memang dia sengaja panjang gitu. Tapi yang dimaksud itnab di sini adalah ya tadi ingin kayak contoh sesimpel ini tadi di ayat ini. Ingin menjelaskan dia tua tapi dia pakai kata-kata sepanjang ini. Tuh, ingin dia menceritakan memperkenalkan siapa ana misal dia sebutin wa ana abduka dhaif ad-dalilul hakirul miskinul misal kayak gitu. Nah, itu itnab tuh misal. Siapa Anda? Aku adalah hamba yang hina, rendah, papa, tidak anu. Nah, itu itnab tuh. Padahal cuma ngejelasin anak abduka, udah paham. Tapi dia ngasih kata-kata yang lain. Abduka yang seperti apa misalnya. Kayak gitu sih. Paham ya? Jadi nggak seluruh yang pokoknya panjang itu masuk kategori eh, ini ya, Itnab. nggak itnab. Intinya kalau dia berbahasa basi dan memperindah berarti masuk kategori itnab. Kelas ya. Ijaz singkat saja gitu ya bahasa sekarang singkat saja. Musawa pas banget setara ya. Apa sih? Sedangkan Ijaz yang sama to the point gitu ya, Sada. iya betul to the point tapi tidak menghilangkan makna asli. Ya itu karena kan masih sastra ya jangan sampai saking ringkasnya menimbulkan pertanyaan atau ketidakpaham misal enggak. Ringkasnya tadi makanya ditambahi tidak mengurangi makna asli gitu lah. Buktinya ayat-ayat Al-Qur'an banyak banget banyak banget poin-poin yang menjelaskan tentang sesuatu yang jelas ya secara ringkas ijaz itu di kulit kutilal insan ma'akfar. Oke jahit berikutnya yang koser ini pembahasannya sebenarnya panjang insya Allah nanti mungkin pertemuan yang keberapa nggak tahu ini ya berarti kalau nomor 4 berarti lumayan ini minggu depan insya Allah. Nah di koser ini adalah gaya bahasa penghususan. Pernah dengar kata koser nggak? Koser itu apa sih? Kalau Ada ditajuk tambahan iya pendek gitu. batasan. Mada Ukti? Kalau ditajuk itu biasa ada cover gitu. Ya. Iya, apa di tajwid koser? Pendek apa yang Iya, dikosor gitu kan. Kosor tuh dipotong, dipendek gitu ya bahasa secara bahasa linguistik. Kalau dalam balaghah
Qasar itu dispesifikin, dihususin. Atau pengen enaknya apa ya? Dibatasin aja enaknya, dibatasin. Jadi nggak semua bisa masuk. Privilege itu kan hak istimewa ya, tapi hak istimewa kan positif jatuhnya. Ini maksudnya sesuatu yang memang dibatasin, gitu. Nggak semua bisa masuk misal. Dan di sini ada makna yang ditegaskan juga. Kenapa dihususkan dan dibatasin? Karena ada penegasan. Jadi insya Allah kita akan bahas ya. Cukup tahu dulu aja sekarang. Biasanya teman-teman pakainya ada kata nafi dan ada kata pengecualian. Atau pakai inna, penguat. Ya kan? Inna atau anna. Ada taukidnya. Dan ini menunjukkan habisnya ina bukan ana nggak sendirian. Harus ditambahin ma. Pernah dengar nggak? Huruf hasr. Qasr itu butuh huruf hasr. Illa itu kan huruf hasr juga. Jadi kan inna kalau ketemu ma yang belajar nahwu ya, itu sudah tidak beramal lagi. Bukan bermakna sesungguhnya, tapi hanya. Innama buistu, aku hanya mengutusmu. Cuma. Makanya dibatasin, spesifik, khusus. Di sini kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sungguhnya dia tidak tunduk, tidaklah tunduk ya, kecuali mereka adalah orang-orang yang peka, orang-orang yang merasa. Kalau kita mau membatasi, ini kita buang sebenarnya. Yang tunduk itu cuman orang-orang yang peka. Cuman, pasti ada kata cuman. Biasanya ada ma sama ilah. Kalau udah ada ma sama ilah, berarti kata nafi min kalimin jadi ini biasanya sudah kalau belajar hazard tuh kayak gitu. Min kalimin jadi positif ya. Yang tunduk cuman jiwa-jiwa yang merasa. Atau kayak tadi. Apa contohnya? Innamallahu apa ya? Innamallahu wahid misalnya. Ilahun ya, Tuhan yang satu yang nggak mungkin wahid. Ilahun. Ini udah nggak sesungguhnya Allah itu Tuhan yang sesembahan yang satu, enggak. Hanya Allah itu adalah sembahan yang satu, nggak ada lagi. Innama waliyukumullah misal. Innama bu'istu wama arsalnaka illa. Nah ini bagus banget. Jadi gaya-gaya qasr itu udah kayak wah ini spesial pakai telur. Maksudnya cuman dia aja. Wama arsalnaka illa. Kan tadi min kali min jadi plus ya. Ya apa ya tulisannya Ustaz? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini makanya kalau bahas agama itu sebenarnya kalau kata-kata aja udah dalam ya. Dan aku tidak mengutusmu kecuali cuma memberikan rahmat. Gak ada untuk kekayaan, tidak ada untuk kekuasaan, keegoisan gitu. Enggak. Keberadaanmu wahai Rasul adalah rahmat bagi alam semesta. Kasih sayang. Gitu ya. Dibuang. Dan diutusnya kamu itu cuman untuk itu. Gak ada yang lain. Arsalnaka. Bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Min kali min jadi plus gitu ya. Kalau mau bikin bentuk apapun silahkan. Selain ini apa lagi? Inama. Selain ilama sama inama apa lagi ya? Asr ya. Fakot. Fakot. Bukan fakoda ya. Fakot ini kan telah ya. Tapi ya fakot. Apa lagi? Hasbun. Apa lagi di belakangnya biasanya? Cuman. Fakot. Bas. Kalau bahasa amiyahnya bas. Gitu ya. Tapi kita lebih abdulnya harus pakai gaya pengusahaan dengan tambah. Nanti karena di Qasr ada rukun-rukunnya juga ya. Nanti kita belajar pelan-pelan. Salah satunya ada kata hasr ya. Seperti innama, ma, dan ilah. Yuk yang mau bikin contoh sambil ingat-ingat ayat apa ya? Wama. Wama kana Allahu liyudhimahum. Wa Iya. ma Muhammadun illa rasul. Wahai Muhammad, kamu adalah seorang Rasul. Hanyalah seorang Rasul. Atau kalau bahasa tadi, tidaklah kamu, wahai Muhammad, kecuali adalah seorang utusan. So, gimana waktu tadi lanjut ayatnya?
ketemu Kalau nggak salah, memakan. wa ma kana Allahu liyuzlimahum, apa ya? Mm-mm. Mm-mm. Atau kalau wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun bisa sudah. Wa mallahu bighafilin amma wa mallahu. Itu akhirnya cuma negasi aja ya, belum ada penghususannya. Oh iya sudah. Mm-mm. Ditambahin ilah biasanya untuk mengcancel ya, menggak jadikan ma tadi. Ada Ya, lagi ya nanti Ustazah. pelan-pelan kok. Tafadhol, Mada. Al-misal. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Na'am, ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jayid. Kalau dibuang jadinya dabah. Dabah di sini bermakna apa? Hewan melata. Hewan yang berkaki 4 bukan? Nah, apa hewan ternak? Bukan, hewan yang melata. Oh ya, Hewan nah. yang melata artinya yang ada di atas muka bumi itu pasti ada Yang di punya darat. rezekinya. Ya, benar. Yang di darat ya, betul. Meminta batin illa rizqa. Semuanya pasti punya rezeki. Itu diingatkan. Itu pasti loh. Maksudnya Allah tuh kalau ngomong kan nggak main-main. Mungkin kalau kita main-main ya. Kalau Allah dalam ayatnya pasti serius. Dan Ma penghususan. Muhammadun illa rasulun. Betul. Lama Muhammadun illa rasul. Sohi Ana ukti. sudah Tafadholi. wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Itu sudah. Artinya Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aktamana. Panjang tuh surat Al-Imran. Di ayat depannya Pak, wa makana gimana? Dan tidaklah Wa ma kana qawlahum illa ilah perkataannya itu hanyalah iya nah. Sok ada ma sama ilah ya. Nah. Kalau Syukron nggak ada jahidan. kalau nggak ada mak nggak apa-apa Ustaz. Misalkan la uhibu illa sidqa. Boleh, berarti saudaranya ma. Nah, makanya tadi saya bilang tetap ada rukunnya kan, ada la nafi ma nafi. Boleh tetap La la ilaha illallah berarti bisa kan? banget. Ini sangat banget. Itu hasr. La ilaha illallah. Illallah. Oh ya, yang hanya disembah hanyalah Allah. Ilah dibuang. Sama, betul. Nah, itu salah satunya berarti pakai la tadi ya. Diingetin nama ukti, betul. Yang la ilaha illallah. Aslinya kan ada kata ma'budah yang dibuang ya, khobar ya. Badal ya di situ ya. Bukan khobar ya. Nah, syukron citan. Nastamir ada fasal, ada wasal. Apa bedanya? Kalau fasal itu nyambung. Atau memisahkan kalimat dengan kalimat yang menggunakan atau waw. Sama sih membahas tentang menyambung dan memisah. Kalau wasola itu apa berarti? Yang nyambung apa yang memisah? Hamzah wasol. Wasal menyambung. Kalau yang fasal berarti yang memisah. Pakai apa aja? Ini biasanya atof ya sebetulnya. Tapi dia dimaknakan fasal sama wasol ya. Punya nama banyak ya di sini. Biasanya pakai huruf atof. Nah ini. Ada wawu. Apa aja sih huruf atof? Ada wawu, ada fa, apalagi? Summa ya. Iya. Berarti itu yang wasol ya. Summa ada kesambungannya. Tapi kalau ini memisahkan. Yudabbirul yufasilul ayat. Setelah mengatur perkara, dipisahkan masing-masing. Wa'budullah walat. Jangan lupa. Sembahlah Allah. Dan juga jangan menyekutukannya. Ini pertanyaannya Ustazah. Kok ada fi'il amr? Ini teman-teman pasti jawabnya apa? Kalau dia cuman wa'budullah, pasti teman-teman jawabnya apa? Bentuk apa? Insya apa khobar? Insya. Insya. Wala tusyriku. Kalau dipotong tanpa wa ya. Misal. La tusyriku. Insya apa khobar? Khobar. Insya. Jangan. Laki-laki khobar. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Khobar apa insya akhi? Sama ya? Insya. Iya. Berarti insya itu bukan cuma fi'il amr aja, Ustazah. Sorry, ada 3 tadi. Apa aja? Fi'il amr. Fi'il amr.
fiil nahi, dan juga seruan. Baik. Iya, yang nggak bisa dihukumi baik benar dan salahnya ya. Nah, kalau dilihat, Ustazah ini boleh nggak sih Ustazah Ana bilang insya? Boleh. Ini juga insya boleh. Kalau tapi dilihat dari relasi wa ini, kita sebut sebagai wasl ya. Nah, perlu diketahui, kan biasanya kalau ataf itu kan harus Muhammadun wa Zaidun, itu kan sering kita pakai. Ya ketubu, wa ya, misalnya kro'u, wa ya kro'u, gitu. Atau summa ya. Gak apa-apa loh bentuknya berbeda, tapi dia masih ada berkaitan kayak ini. Ini kan secara gak langsung maknanya sama. Yuk nyembah Allah. Artinya kalau nyembah Allah itu sama dengan dia tidak mungkin menyekutukan Allah. Gitu ya. Jadi dia di sisi lain dia pakai fi'il amr, dia pakai nahi. Soalnya ini kayaknya nggak atof-atof. Kan ini kan secara makna kan kalau orang nyembah Allah pasti nggak mungkin nyembah selain Allah. Berhubung dia pakai nahi, ya berarti jangan menyekutukan Allah. Pakai kata nahi yang dia pakai. Sebenarnya maknanya sama ya. Sembahlah Allah dan sembahlah hanya Allah secara nggak langsung. Jangan sembah selain Allah gitu kan secara nggak langsung. Makanya dia harus pakai negasi. Ya kayak kemarin sudah bilang. Baik itu apa? Sama dengan tidak jahat. Ya kan sama aja. Gitu. Atau misal apa? Siang berarti bukan Bukan malam. malam. Gak enak juga ya, soalnya ada sore, ada kasihan yang gak diajak gitu. Ada sore, ada pagi. Tapi kan identik gitu ya. Oh gini aja, terang bukan gelap gitu. Jadi tetap dia secara nggak langsung mengatofkan. Kan atof itu kan harus ada syaratnya kan. Harus sama, misal bentuknya atau apa maknanya. Tapi nggak ternyata nggak harus. Ini secara nggak langsung maknanya pun memiliki kesamaan. Beda ya kalau di atof yang biasanya kita paham itu kan harus persis ya. Dia di nasab maka dia ikut. Ingat gak sih kemarin sama dari sisi i'rab kalau di nahwu ya. Makanya sudah bilang ini melebihi nahwu ya. Kayak apa? Muhammadun berarti wa Zaidun. Karena Muhammadnya rofa, Zaidunnya juga rofa. Gitu kan kalau di ataf. Nah tapi ini sudah nggak bisa. Ini kan fi'il amr Ustazah. Sama-sama mabni sih sebetulnya gitu ya. Tapi bentuknya dia nggak sama dengan bentuk yang satu fi'il amr, yang satu bentuknya nahi gitu. Tapi secara makna dia adalah sesuatu yang satu. Untuk yang fasal di sini belum dibahas detail ya. Cuman ada yufasil. Apa aja ya? Huruf-huruf yang memisahkan. Ya harus menyebutkan kata pemisah gitu ya. Membahas tentang sesuatu yang terpisah. Kelas, paham tuh? Sahlan? Ma'ani lumayan ya. Lumayan bisa dicerna ya. Terbukti dengan antum sekalian. Membuat apa yo? Membuat contoh barusan. Langsung. Kita lanjut ya ke pembahasan yang adarsus salis asyar. Nah, yuk kita kerucutkan lagi dalam pembahasan khobari. Statement atau pernyataan yang khobar. Kalau kemarin sempat dibahas juga dan Akhi Asar tadi juga udah nyebutin ya. Mengandung makna benar dan salah gitu ya. Nah, dalam khobari tadi bisa dikatakan orang itu benar apabila sesuai dengan kenyataan. Nah, ini. Benar itu harus apa yo? Ini sebuah poin juga nih. Orang itu benar kalau faktanya sama. Orang itu bohong kalau berlainan dengan kenyataan. Misal jam 8 sekarang ini adalah siang. Oke, dia ada khobar. Tapi faktanya apakah siang? Tidak. Jam 8 ini adalah jam 8 malam. Kenapa tahu dari mana? Iya, mataharinya nggak ada. Diganti dengan bulan. Jadi kan dia dikatakan bohong karena berlainan dengan kenyataan. Pelan-pelan ya. Nah, untuk khobari punya dua rukun ya. Yang satu namanya mahkum alaih, yang dikenai hukum. Yang satu namanya mahkum fih, yang dipakai hukum. Ulang lagi ya, Sanukarir. Mahkum alaih itu yang dikenai hukum. Kalau mahkum fih, berarti yang dipakai hukumnya. Nah, di sini dalam ilmu ma'ani, mahkum alaih disebut sebagai musnad ilaih. Jadi makanya kayak kemarin, kayak tadi. Ya Allah Ustazah, intinya tuh anak tuh paham itu subjek predikat, tapi dia punya nama lain. Tidak apa-apa, sama. Mahkum alaih itu nama lain karena dia berkaitan dengan khobar ya. Jadi mau nggak mau dia punya nama istilah sendiri.
Dan kita nggak boleh menyalahkan ya. Setiap cabang ilmu itu pasti punya istilahnya sendiri. Namanya mahkum alaih atau mustad ilaih. Yang tadi Muhammad ya, masih ingat ya. Sedangkan mahkum fi disebut sebagai musnad. Ini tempatnya, ini sesuatu yang ingin dinisbatkan ya. Seperti tadi, misal ta'allama Muhammadun. Muhammadun, misal huwa muallimun, misal kayak gitu ya. Ta'allama. Huwa tilmidun ya, afan. Nah, di sini nama lainnya ya. Ingat muhkam alaih, nama lainnya mustad ilaih, mahkum fi, mustad. Kalau nggak mau dihafalin nggak apa-apa, yang penting tahu. Oh, di contohnya tadi Muhammad sama koma gitu ya. Muhammad itu adalah siapa? Mahkum alaih, mahkum fi-nya siapa tadi? Imun. Atau tadi Muhammad di dalam jumlah fi'liyah tadi adalah muhkam alaih, fa'ilnya ya. Sedangkan mahkum fi-nya adalah koma. Atau bahasa enaknya Ustazah yang enak. Oke, boleh. Ustadz ilaih itu fa'il sama mubtada. Sama aja berarti. Iya, enak gitu kan. Ustadznya siapa Ustazah? Fi'il atau khobar, predikat. Enak ya kalau gitu ya. Iya. Ini subjek, ini predikat gitu. Ustazah cari pendekatan yang sering kita pakai aja. Berarti ini mungkin yang dipakai di ilmu balaghah seperti ini gitu ya Ustazah ya. Dia punya aturan Oh, sendiri. aturan Bedanya sendiri. apa? Kita kan selama ini kan cuma menghukumi ana muslimun. Oh ya, saya seorang muslim. Selesai, tamat gitu ya. Atau misal Muhammadun alimun. Sering banget yang dipakai ya. Udah. Muhammadun yajtahidu. Selesai. Enggak. Dalam nahu udah gitu aja kita taunya Ah, gitu kan. Tapi di Hobar enggak. Pengen apa nih? Ini loh. Ingin membicarakan apakah ini benar dengan kondisi kenyataannya atau dia berbohong. Jadi ada judgingnya di sini, menjudge ya, menghukumi. Makanya di sini ada yang dihukumi, paham ya? Bedanya di situ. Ini secara nggak langsung di balaghah tuh sedang mempermainkan kata-kata yang kita punya. Bener tak gitu. Divalidasi gitu. Selama ini kan kita kalau bikin secara nahu ya nggak ada yang salah. Muhammadun alimun gitu kan. Kita mau validasi, bener nggak ya Muhammad alim? Nah, kita ada sebuah pertanyaan lagi muncul. Nah, ini dibahas dalam ilmu balaghah gitu. Benar Ukhti Rima, hakada. Apa bedanya Ustaz sama Nahwu itu tadi kita lebih mendalam. Jadi kayak kita masuk kantor padahal Mm-mm. sama tapi peraturannya berbeda gitu kali ya. Gitu. Iya, betul. Peraturannya berbeda, lebih dalam lagi gitu ya. Nggak selesai di sekedar mubtada khobar marfu bidoma zohiro walafu minkum wassalamualaikum, belum. Kalau di balaghah ditambah lagi, ih benerkah Muhammad itu alim? Atau jangan-jangan faktanya berbeda. Yuk kita lihat secara pembentukan kalimat ini dan kita buktikan dengan pernyataan. Misalnya kayak tadi sudah bilang jam 8 ini malam gitu. Oh ya berarti benar ya. Karena tahu dari mana ya? Karena mataharinya nggak ada. Kelas ya. Berikutnya apa saja polanya? Nggak jauh-jauh tadi sama ya. Ini kayaknya bakal kecampur sama musnad ilaih gitu ya. Sama tadi jumlah khobar ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita lihat aja perspektif mana yang mau dibahas. Nah pola kalam khabari ada dua. Yang pertama bentuknya jumlah ismiyah. Berarti subjek predikat. Kemudian ada jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'il. Ini diuraikan lagi. Saran ya? Yuk, kita namain lagi. Kalau dari sisi jumlah ismiyah ini mubtada, ini khobar. Kalau dari sisi musnad ilaih apa? Ini mustad ilaih, ini musnadnya. Kalau dari sisi mahkum alaih sama mahkum fi, ini mahkum alaih, ini mahkum fi. Yang intinya apa sih? Ya udah ini subjek predikat gitu ya. Namanya aja. Jangan dulu dihapus Berarti, Ustazah, mau ditulis dulu. oh ya nama-nama. Cuman apa? Afan. Dan Nggak bisa ya. berarti tadi yang anaknya itu kan mubtada, tapi kalau dari Iya. sisi balaghah tadi anaknya sebagai berarti Muhkam eh, alaih, mahkum alaih. mahkum alaih dan musnad ilaih. Iya, mustad ilaih itu kalau dilihat dari sisi relasi ya, hubungannya. Mm-mm. Dia mau ngasih tahu, dia sebenarnya mau menyederhanakan. Kok bingung ya Ustaz mahkum alaih itu apa? Dikasih dia percontohan mustad ilaih. Karena kan tadi kita barusan bahas ya.
Tapi sebenarnya lebih gampang lagi, udahlah bilang aja subjek gitu kan ya. Makum fi predikat gitu. Ini subjek, subjek, predikat, predikat. Cuman subjek itu kan kalau dalam bahasa Arab tidak harus berbentuk jumlah ismiyah kan. Bisa juga jumlah fi'liyah, isim fa'il ya namanya. Gitu. Ininya ya. Ini subjeknya. Gitu. Nah, coba kita hukumi gitu ya. Sudah apakah hanya sekedar bilang ana muslimun? Tidak. Ana muslimatun misal. Ini bisa dihukumi, bisa. Ketika dia bilang, seseorang bilang ana muslimah, kita tidak boleh menjudge dan mencari tahu. Enggak, kamu bohong ya. Ketika dia udah bilang, ya bisa benar. Terbukti misal dia udah pernah syahadat gitu kan. Kemudian dia melakukan ritual-ritual sesuai dengan ajaran Islam misalnya. Sudah, berarti kita hukumi bahwa anak ini adalah bisa dihukumi seorang muslimah. Makanya ketika nanti misal dia wafat, harus dikuburkan secara Islam gitu. Artinya akan ada penghukuman di situ. Paham ya? Hukum di sini itu dalam arti dia sesuai dengan faktanya ketika dia membuat statement ana muslimatun, yuk kita hukumi. Bener nggak gitu? Misalnya ada orang yang non muslim tiba-tiba ngaku ana muslimah, nah itu yang perlu dipertanyakan. Gitu. Mafhum ya? Untuk jumlah filia juga ja'a Ahmad. Ahmad telah datang. Oke, kenapa? Bener nggak? Oh iya, bener. Udah ada di rumah dia. Gitu. Berarti ini menunjukkan penghukuman si siapa? Kedatangan ini bagi si Ahmad. Gitu ya. Artinya Ahmad ini udah datang, telah datang. Bukan masih OTW, bukan apa misal, bukan nanti bakal datang. Enggak. Ahmad telah datang. Nah, ini sebuah statement yang dihukumi. Kan kita kan lagi main hukum nih ya, hukum-hukuman ya. Nah, gitu ya. Jadi orang balago ini ternyata juga paling yang orang-orang di pengadilan ini main ini juga, main kata-kata gitu ya. Mencari kebenarannya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya kita punya macam-macam bentuk. Selesaiin ya, sahlan kok. Oh ya Allah banyak. Gak apa-apa deh, ini dulu aja. Macam-macamnya aja. Nah, kalau kita lihat dari sisi audiens, bahasanya dalam mukhotob, orang yang diajak bicara, audiens, lawan bicara. Maka kalam khobari ada 3. Jadi kalau tadi itu secara statement saja gitu ya, bikin kalimat. Sekarang statement itu tadi mau dikaitkan dengan orang yang mau diajak bicara. Tipikal orang yang kayak gimana? Nah ini barulah balago ya, mempermainkan. Ini ada orang 3 jenis nih. Yang pertama adalah orang yang informasinya masih baru. Maksudnya gini, dia nggak tahu apa-apa. Biasanya untuk anak-anak. Atau sesuatu yang memang dia tidak dilibatkan dalam cerita tersebut. Atau informasi ini memang nggak sampai. Maka nggak perlu repot-repot bilang taukid ya. Nggak usah penekanan. Karena memang orang yang dia nggak tahu apa-apa ya kita harus menyampaikan yang sederhana saja gitu kan. Dengan tujuan ingin memberikan informasi. Contoh misal Abu Kamarit misal. Oh ayahmu sakit. Dia nggak tahu. Ya udah bilang aja Abu Kamarit. Maka ini statement yang subjek dan predikatnya udah jelas gitu ya. Ayahmu kenapa? Maridun. Jadi berita ini adalah bagi orang yang tidak tahu informasi atau baru ini informasi baru bagi dirinya. Kondisi siapa tadi yang dilihat? Lawan bicaranya. Cukup dengan ibtida. Mubtadi ya. Beginner biasa gitu kan. Bukan pemula ya. Ini lebih ke dia nggak punya informasi aja. Memang dia nggak tahu. Apa misal kira-kira misal Anan lagi ngasih tahu siapa misal yang nggak pernah tahu tentang hal itu, ya cukup dengan kata bentuk khobar ibtidai. Beritanya ya udah jenis yang ibtidai. Dilihat dari audiens. Yang kedua tolap. Nah tolap ini tadi apa? Yang diinsya tadi istilahnya. Tapi ini maksud di khobar ya. Di sini adalah penegasan buat orang-orang yang masih ragu-ragu, yang suka 50-50, nah, yang masih bimbang, dilema, yang butuh kejelasan, yang nggak gampang percaya sih sebenarnya kalau Ustazah bilang. Enggak ya, salah. Nggak gampang percaya, punya lagi nanti di sini. Lah. Cuman yang ragu-ragu aja, yang suka 50-50.
yes or no, na'am aula. Ya gitu ya. Maka lebih baik kita pakai taukid. Inna abaka maridun, sesungguhnya. Beda loh ya, tadi inama beda loh ya, hasr ya. Ini inna doang. Sesungguhnya mau ngasih tahu, ini loh posisinya seperti ini gitu. Biar percaya, mungkin dia langsung lari ke rumah sakit atau gimana gitu ya. Soalnya mungkin ini orang yang nyampein suka bercanda nih Ustazah. Jadi ketika dia bilang, Ana juga nggak bisa percaya. Nah, apalagi ini orang ragu-ragu ya, mau nggak mau dia butuh penguat. Jadi audiensnya pasti orang yang ragu-ragu. Ibtidak. Buat yang nggak tahu informasi apapun. Yang kedua, informasi apapun ini informasi yang ingin kita sampaikan ya, bukan dia jahil atau apa, nggak ada kaitannya. Dia memang nggak tahu kabar itu misal. Yang kedua, dia adalah tipikal orang yang ragu-ragu, bingungan, suka dilema dalam sebuah berita, maka kita butuh penguat kayak Inna tadi, atau nanti butuh penguat-penguat yang lainnya, nun taukid ya, terserah. Yang jelas kan nggak selalu jumlah ismiyah ya, bisa jumlah fi'liyah. Pokoknya intinya dia butuh penguat dalam menyampaikan. Terakhir, nah ini yang agak jadi bahasanya ini apa ya? Kalau di PS itu di game itu apa kalau bapak-bapak biasa belajar? Ini tuh masih easy ya. Ini medium, ini hard. Ini masih sahlan gitu ya. Kemudian ini mutawasit lah levelnya ya. Kalau ini udah sokban banget. Kenapa? Ingkar soalnya. Nah, ini ada penolakan nih. Ini tipikal orang yang nggak gampang percaya. Ini tipikal orang yang bukan gampang percaya lagi. Suka mengingkari. Jadi mau nggak mau butuh penguat lebih dari satu. Biasanya habis inna ditambahin lam takkid, ditambahin apa lagi kira-kira? Kalau bahasa Indonesia misalnya, sumpah demi ini, beneran. Kayak bahasa kita ya, udah dikasih sumpah beneran, demi itu udah disebutin semua. Demi hutan, demi apa pohon, demi semuanya disebutin seluruh dunia. Untuk memperkuat. Jadi biasanya lebih dari satu. Karena tingkatnya itu, jadi bagaimana kita menggunakan penguat ini tadi, berapa jumlahnya, 1, 2, apa 3, ya tergantung level pengingkarannya seperti apa. Ini pengingkaran tidak harus mengingkari sebuah keyakinan misalnya atau agama, misal anak mau ngasih tahu bahwasanya Allah adalah, enggak, bukan gitu juga. Apapun dalam berita apapun, misal dia pengen ngasih tahu, misal bener loh bakal ada hari kiamat, misal Allah menyebutkan bakal ada hari kiamat, Allah bertambahkan inna la, nun taukid misal dalam fiilnya apa, sungguh, sesungguhnya, apalagi ya, dan juga keterangan-keterangan yang lain supaya dia mempercayai. Salan ya, hakada. Ada yang mau bikin contoh kah? Ini nggak harus ayat juga ya, dalam bentuk berita apapun. Apa yang biasanya kita nggak gampang percaya, misalnya sungguh, misal di rumahmu ada pesawat terbang, misal susah nih percaya kita. Mau dikasih taukid yang banyak, misal. Beneran. Apa misal turun salju di misal daerah mana kira-kira? Di padang pasir. Tadi saya lihat setan loh. Ah, bohong, kamu beneran. Beneran. Sungguhan, serius, sumpah demi ini. Nah, ditambah kosam-kosam juga nggak apa-apa. Artinya dia benar-benar penguat ya dalam membuktikan apa yang ingin dia sampaikan. Anak kecil biasanya, sumpah mah, sumpah kayak gitu-gitu. Demi ini mah beneran, anak kecil, karena mungkin kita nggak gampang percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut gitu. Jadi mau nggak mau kita lihat, atau kita juga mau ngomong sama anak-anak, kita juga bisa pakai penguatan baru percaya. Nah, kita bisa lihat dengan kondisi mukhotab atau lawan bicara. Jelas ya, dalam khobari kita punya istilah-istilah lain ya, secara nggak langsung mirip dengan kabar pada umumnya ya, jumlah pernyataan pada umumnya. Hanya saja kita punya jenis-jenisnya ya, dilihat dari audiensnya. Nanti kita akan lihat huruf taukidnya apa saja. Kalau ini masuk nggak contohnya saja? Tafadhol. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sungguhnya kami telah Masuk nggak itu saja? Anzalnahu fi lailatul qadr. Terus penguat, jadi inna penguat, iya masuk. Inna sesungguhnya. Bener loh, kita punya Lailatul Qadar. Kan kadang kan orang begadang malam di Ramadan. Biasanya kan hari-hari terakhir gitu kan.
Berarti kita meyakini, tahu dari mana ya ayat Quran dia Allah menyebutkan inna anzalna. Kami telah menurunkan. Nah, berarti masuk kategori yang khobar tolabi ya. Buat kita yang masih ragu-ragu. Iya, terus kan diulang lagi. Wama Diulang lagi adraka. wama adraka malat. Itu pengulangan. Kalau Naam. pengulangan kayak gitu itu masuknya kemana Ustaz? Seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wama adraka mal-qari'ah. Coba kalau di Itu sini kan nanti kan kita sebetulnya belajar. pentaukidan ya. Tapi dengan diulang-ulang. Itu masuknya gimana Ustaz? Nah, kalau di dalam nanti pembahasan taukid itu kita nggak masuk ya pengulangan ya. Itu kayaknya jenis sastra yang lain ya. Tapi kalau secara umum dia juga termasuk kategori khobar loh. Nah, cuman kita nanti akan bahas apakah nanti dia masuk kategori yang sama. Karena kan wama adro, dia kan pertanyaan. Dia bukan pakai huruf taukid. Karena di taukid cuman ada sumpah tadi ya. Kayak lam ibtida, nun taukid yang tadi kita bahas, nun sakila sama kode. Nanti kita akan bahas al-qari'ah, mal-qari'ah. Dan apa itu qari'ah? Tetap masuk sastra ya itu ya. Cuman belum masuk ya di dalam kondisi yang kita akan bahas sekarang ini. Nanti kita akan identifikasi. Diingetin ya, pengulangan-pengulangan itu masuk kategori apa Ustazah? Jahit. Kalau ini Apakah? sudah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kode benar-benar telah datang kepadamu. Nah, ada di sini. Kode. Nah, Kode. Oh iya, kalau ada kode, kode. kalau belajar di Nahwu juga ada kan abisnya kode terus fi'il mudhari artinya apa? Kode yakunu misal. Telah. Apakah dia penguat? Sudah. Nah, Iya. maknanya Benar. kadang-kadang Ustazah. Kadang-kadang. Nah. Kadang-kadang. Jadi nggak bisa loh, nggak semua kode ya. Nah, lagi yang lain? Lanakunana. Sudah, coba Kelas? kalau misalnya kalau yang kata biasanya apa yang kalian bahas tadi yang nggak pakai penekanan gitu, misalnya kal buka mayit mautun gitu susah. Jadi Hatimu anjingmu seperti mati. nah. Oh, Anjingmu anjingmu mati. Ya berarti masuk ini, masuk yang buat orang yang nggak tahu, sedih itu. Misal ada orang punya peliharaan misal atau bakoro tuh kan atau apa misal ghanam muka. Ini masuknya khobar ibtidai. Nggak oh iya pakai kabar penguat. itu. Masuk juga. Khobar. Sebenarnya semua yang dikatakan itu semua statement ya, semuanya masuk khobar ya. Cuman itu tadi mau dilihat dari aspek mukhotabnya, kayak tadi kayaknya kita nggak percaya, makanya tadi bisa jadi yang ragu-ragu tahu akhi. Kayak mal-qari'ah, al-qari'ah, mal-qari'ah kan dia ulang lagi ya. Tapi berhubung di sini dia tidak masuk kata huruf taukid ya, apakah penekanan itu harus pakai taukid? Karena kan di modul kita kan masih bilang taukid, nanti kita akan belajar lagi ya. Yang jelas itu masuk Nah, sastra juga ya. mau contoh ini juga sejak khobar tolabi misalnya yang dari ini sudah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi yang itu. Terus kalau khobar inkari contohnya wallahu a'lamu bima yu'un. Bisa nggak Ustazah? Atau itu bukan kafan? Oh Yang iya. mana gimana? Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah lebih tahu ya. Depannya tadi apa? Depannya apa? Wallahu a'lamu bima yu'un. Coba Itu bentar. khobar juga. Itu khobar yang jelas. Oh Khobar. iya Tapi sih. nggak ada taukid ya. Berarti kita masuk ibtida gitu ya. Sebenarnya ayat Al-Quran Oh, kalau iya. kita nggak ada inna, nggak ada huruf-huruf taukidnya secara nggak langsung berarti itu kabar buat kita yang barangkali nggak tahu gitu. Bukan kosam ya sudah wallahu a'lam. Dia pakai artinya dan ya sudah bukan kosam dia mah ya. Iya, Apa ya sudah? naam. Sudah syukran. Apa? Baik. Kira-kira mau tugas apa nih untuk yang minggu depan? Pengen apa antum dan antunas kalian? Jenis khobar yang mana? Yang tadi kah? Macam-macam dari tadi kah? Satu-satu? Boleh ya? Oke, silahkan. Akhi Endi, Masya Allah ya. Banyak yang sudah dikirim. Afwan yang sudah nggak bisa respon.
benar-benar tadi aja link baru Ustazah kirim ya Makzirotan. Insyaallah nanti pelan-pelan Ustazah akan respon, kita bahas bersama. Jayid, hatanan, hatahuna, alladaikum su'al anitars. Mafi saja. Maafi, insyaallah dan utlah wa yaumul ahad juga utlah, nastamir aidon wa madanakul wa nata'ala fid darsi rabi asyar, insyaallah ya, masih tentang ma'ani ya, belum selesai ya. Nah, satu-satu harus dibahas insyaallah fi yaumil isnin. Hasanan. Hatahuna ya, syukron ala musyarikatikum. Sanahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa, na'am, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Syukran jazakillah khairan saja. Assalamualaikum warahmatullahi Na'am, bikuli wabarakatuh. surur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafan.